Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wa ma ataqumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak saudara sekalian yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan syukur kita seraya dengan mengucap alhamdulillah atas berbagai macam karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Termasuk keberadaan kita di sini. Ya, saat ini kita dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kalaulah pembagian nikmat itu ada tiga klasifikasi. Nikmat dunia berupa kehartaan, makan dan minuman. Alhamdulillah kita ada ya. Yang kedua, tingkatannya sehat. Alhamdulillah kita datang ke sini dalam keadaan sehat. Kalaulah ada sedikit aritan artinya bisa diabaikan. Masih dalam kategori sehat. Dan yang ketiga adalah nikmat iman wal Islam. Ini tertinggi. Dan atas nikmat itulah kita ke sini. Artinya alhamdulillah adanya kita di sini sempurna nikmat Allah ada pada kita. Tinggal mempertahankannya hingga yaumil akhir. Nah, ini penting nih. Dan ini adalah juga upaya untuk mengekalkan nikmat tersebut. Buktinya kita dalam salat itu nikmat, tetap kita minta, berusaha ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa-doa kita agar tetap itu diberikan kepada kita. Termasuk juga dengan tazkirah ini dalam rangka ingin memperbaiki dan mengekalkan nikmat iman wal Islam. Yang kondisi iman itu yazid wa yanqus. Iman itu turun naik, pasang surut. Oleh sebab itu kita juga harus selalu ada usaha atas iman. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Karena disuruh untuk mentajdid, ya, memperbaharui, memperbaiki nikmat iman tersebut.
Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti beragama itu adalah takwa. Takwa itu adalah taat. Ya. Apa yang disuruh gawi, apa yang dilarang jauhi. Maka itulah taat namanya. Bila kita taat, kita akan mendapatkan yang dijanjikan Allah berupa kemenangan yang besar. Nah, ketaatan yang diinginkan di sini adalah ketaatan yang mukhlishina lahuddin. Jadi dalam beragama itu taat itu harus ikhlas. Ya. Mukhlishina lahuddin. Bagaimana supaya ikhlas? Nah, gambaran sederhana kita ambil satu contoh ya, sampel gitu. Dalam kerangka suami istri, sepasang kekasih mengikat dalam hubungan pernikahan. Mereka berumah tangga. Sejak itulah si suami bekerja keras untuk si istri. Pada dulunya ini orang lain kan, orang lain. Karena dia jatuh cinta lalu diikat dalam pernikahan. Bekerjalah suami ini. Seperti hari ini hujan, bekerja kehujanan. Kadang-kadang ada yang macet di jalan kan. Berhujan-hujan, berpanas-panas, itu dikerjakan mencari nafkah. Perolehan nafkah tadi itu dikasihkan ke istri. Ini untuk makan kita, ini untuk pakaian, ini untuk penerangan, ini untuk perairan, ini untuk semua diserahkan. Istri nerima, seberapapun diberikan disyukuri. Lalu diberdayakan semampunya. Banyak syukur, sedikit nerimo gitu kan. Walaupun harus kerja keras juga. Si istri mengatur semuanya tadi. Sama-sama kerja keras. Dilakukan dengan ikhlas. Karena didasari oleh cinta kasih. Oleh karena saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, dalam beragama demikian. Kita harus dasarnya cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maksudnya saja kami sampaikan tentang isi ayat ini. Di situ ada dua sisi cinta. Jadi manusia secara fitrahnya punya perasaan cinta dan kasih. Satu sisi kepada yang 8 macam. Disebut tadi 8 macam. Bapak-bapak, orang tua nih, anak-anak, saudara, ya, saudara, pasangan, istri bagi suami, suami bagi istri, gitu kan, pasangan, wa azwajukum, kerabat, wa ashiratukum, harta, amwal,
pekerjaan, ya, profesi kita, takut kita diberhentikan, gitu kan. Dan yang kedelapan, rumah. Wa masakinu tardaunaha. Rumah yang engkau reda, yang senang, yang nyaman tinggal di dalamnya. Ini ada 8. Semua kita pasti, ya, hari ini kerja keras untuk yang 8 ini. Karena tadi ada rasa cinta, ada ketertarikan. Dalam ayat ini Allah menghendaki cintamu kepada yang 8 itu jangan melebihi cintamu kepada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan Allah atau agama, gitu kan. Jadi 3 ini harus di atas segalanya. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat mereka demi agama, demi Allah, demi Rasul, ya, demi Rasul Allah. Ketika mereka harus hijrah itu luar biasa perjuangannya. Meninggalkan yang poin-poin itu, ya, meninggalkan kerabat, keluarga yang tidak seiman, tinggalkan. Harta tinggalkan. Bisnis, perniagaan yang ada di situ juga ditinggalkan. Kalau ada punya saudara tinggalkan. Kalau punya istri tinggalkan kalau nggak ikut. Begitu mereka tinggalkan. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalannya. Nah ini. Dan Allah menghendaki kepada kita seperti itu juga. Allah akan ridha kepada kita kalau seperti itu. Seperti mana juga dalam At-Taubah ini ayat 100. Ya, ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maknanya, dan yang mula-mula dalam Islam, ya, as-sabiqunal awwalun, mereka yang berlomba-lomba dan mula-mula dalam Islam itu, mereka bagaimana ingin imannya lebih, perjuangannya lebih, pengorbanannya lebih, gitu kan, as-sabiqun. Mereka bermusabaqah, ya, dan golongan daripada awalun dalam Islam. Siapa mereka? Muhajirin. Mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Ansar yang ada di Madinah ditolong mereka yang datang ini, berkolaborasi mereka menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di situ masih koma, belum titik. Ini ada harapan. Kita bisa masuk. Nah, kita bisa masuk di situ. Yakni dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kalau kita ngikutin mereka dengan baik, kita dapat titel seperti mereka. Nah, masalahnya ini yang harusnya kita tata, kita atur. Ngikutin ajaran Nabi secara benar, secara baik, sebagaimana para sahabat ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita harus mencintai Allah dan Rasulnya dan perjuangan untuk agama di atas segalanya. Artinya ketika kita mau beragama dihalangi oleh istri boleh ditinggalkan. Dihalangi oleh orang tua bisa ditinggalkan. Pekerjaan menghalangi untuk taat kepada Allah, pekerjaan harus ditinggalkan. Jangan sampai karena pekerjaan melupakan Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan Rasulnya. Nah, dan ketaatan di sini mesti sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan lakukan. Nah ini, itu harus tadi dengan landasan cinta. Nah, kita berupaya menanamkan cinta ini. Bahkan di antara tugas kita ini berdasarkan dari pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tugas kita sebagai orang tua di antaranya mengajarkan anak-anak. Allimu auladakum
hubba nabiyikum. Ajar, didik, berikan pengetahuan kepada mereka, anak-anak kalian itu, untuk mencintai Nabi kalian. Artinya di sini include kan syahadatain itu dua. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama itu ditanamkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tak kenal maka tak cinta. Kita perkenalkan, mengenalkan Allah dengan mendidik, mengajar mereka ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Dan kita perlu Allah. Itu. Kita ini perlu Allah. Jadi fungsi ilmu itu pertama memperkenalkan, manahuwakan, ya, manahuwakan bahwa Allah itu ada dan manusia bergantung kepada Allah. Manusia tidak punya kuasa apa-apa. La haula wala quwata, itu manusia, illa billah. Jadi Allah yang kuasa. Karena Allah yang kuasa, iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Ini pengajaran Nabi kepada seorang yang masih umurnya anak-anak. Panggilannya ya gulam, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Pengajaran Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu beliau berkisar usianya hanya sekitar 10 tahun. Dan kesempatan bersama berjalan dalam sebuah kendaraan belum menyempatkan mengajar. Jadi mengajar tuh dalam kondisi santai, perjalanan, sampaikan. Bahkan kadang-kadang efektif kita. Kita kalau di rumah kadang-kadang tercampur-campur gawian. Tapi kalau kita sambil perjalanan sambil nyetir ini, kita bisa bernasihat kepada anak-anak. Pengajian ke sini misalnya waktu subuh-subuh gitu kan. Kita lewat di perjalanan, lihat orang menyapu sampah kan, lihat orang jualan, lihat orang bekerja bawa sayur, itu bisa memberikan nasihat langsung. Lihat orang, dibanding kita hari ini, alhamdulillah, lihat orang kerjanya kayak itu nakai kada hina, ada itu mulia, itu bagus. Nah, bisa menasihatkan begitu di perjalanan ya. Dan Nabi begitu. Kata Abdullah bin Abbas apa? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Suatu hari aku berada di belakang Nabi naik kendaraan. Cuma tidak dijelaskan itu apa, unta atau kuda gitu kan. Cuma di belakang Nabi berposisi. Lalu berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat." Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini Nabi mengajarkan kalimat tauhid ini. Ya. Apa kata Nabi? Pertama, kalimatnya ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini berkaitan dengan hukum, hakam dan syariat Allah. Jagalah Allah. Maknanya luas. Jagalah hukum Allah, jagalah syariat Allah, jagalah kewajiban kita kepada Allah. Niscaya Allah jaga kamu. Nah, itu kan nyaman nih. Ya, jagalah Allah. Maknanya ya tadi, niscaya Allah jaga kamu. Dan jaga Allah, niscaya kau dapati Allah ada di hadapanmu. Allah nolong kita, Allah bimbing kita, Allah mengarahkan kita. Kita nih dalam satu perjalanan, dalam satu hal-hal yang kita lakukan, kita kada tahu nih, ini kesini sampai ke kadakah? Atau ada ancaman bahaya kah? Udah tahu kita. Namun ketidaktahuan itu ketika kita menjaga Allah dalam perjalanan itu, Allah akan jaga kita. Allah pelihara kita. Ini berdasarkan pengajaran Nabi SAW.
Jagalah Allah. Dan kau dapati Allah di hadapanmu. Lalu tentang tauhid, ya. Iza sa'alta fas'alillah, itu lanjutannya. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika meminta hendak sesuatu nih, mintanya lawan Allah. Kan nyaman. Jangan minta ke lain. Ini nyaman. Nah, tinggal ini ngangkat tangan aja. Termasuk dalam proses pendidikan terhadap anak. Itu juga diantaranya adalah ad-doa, bid-doa. Doakan anak-anak kita. Dan diantara doa yang Allah terima, yang Allah kabulkan adalah doa orang tua atas anak-anak mereka. Nah itu nyaman kalau minta lawan Allah. Nah, memintanya ujar anak ulun Pak, bujui-bujui. Bujui-bujui. Nah, berdoa tuh nah. Jangan pin mangulir nah. Tinggal mana aja nah. Kali ini orang nah sampai berujak nah. Yalah, kita nah doa sungguh-sungguh minta kepada Allah. Dan tanpa batas waktu 24 jam doa tuh. Nah, selain doa yang sudah ditetapkan dalam sholat itu kan ada ketetapannya. Kalau untuk bentuk doa itu tidak ada tempat yang haram berdoa. Maksudnya waktu gitu. Tidak ada 24 jam itu. Nyaman benar. Dan itu Allah suruh. Ya, ud'uni astajib lakum. Doa kita. Iza sa'alta fas'alillah. Nah, jadi apa aja masalah-masalah minta rezeki Allah yang ar-razzaq, minta selamat Allah yang as-salam, minta ilmu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Engkau ya Allah yang alim. Doakan anak kita supaya alim, supaya pintar gitu kan. Memang salurkan mereka dalam proses pendidikan, namun kita dukung dengan doa. Nah itu sesuai perintahnya. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila minta tolong apa? Ada masalah. Masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah rumah tangga. Kasih itu dulu, nah dulu. Bahasa orang Bahari itulah bahasa orang Bahari. Kalau ada masalah, apalagi masalah rumah tangga tuh, hai, tutup lawang, tutup lolongkang, buka hatap. Itu bahasa Bahari itulah. Nama dahi itu jangan sampai orang tahu. Tutup lawang, tutup jendela, buka langit-langit tuh nah. Itu maksudnya. Lalu Allah ngadunya. Hari ini curhat di Facebook, pasang status, apa maunya itu? Ketahuan laki begandak. Itu belum tentu juga busiau ini orang halal-halal aja kan. Minta penerangan, penjelasan dari Allah. Allah yang putuskan. Kita minta nah, apa masalahnya nih ya Allah nah. Nah itu minta lawan Allah. Allah karena yang akan memberikan keputusan. Ini kada tahu-tahu lawan Allah ya Pak. Datang ke dukun orang pintar pas pintari orang. Ngaran datang orang pintar ya lah. Pintari orang. Apa pintari orang tah? Dipintari apa Pak? Manis, bahasa Banjari manis. Padahal sebaliknya. Kenapa? Orang pintar bang, lau pintari orang apalagi dukun palsu. Semua dukun tuh palsu bay. Adalah dukun asli apa ya? Maaf nih lah,
Dukun asli itu kayak apa kan? Ngaran dukun doh apa gawiannya? Menyugesti orang aja. Nah itu. Karena kasih itu kita bukanya ke Allah. Tauhid ini diajarkan nih. Ini dididik, ditanamkan kepada anak-anak kita. Caranya selain doa tadi sudah sampaikan lah. Memang diantaranya itu adalah kita doakan kepada Allah anak-anak kita itu, ya. Sebenarnya dan prosesnya itu terakhir itu. Jadi proses pertama itu adalah keteladanan. Kita dulu gimana kita mengajar anak mau kita kada, itu kan? Tunjukkan kita orang yang bertauhid, yang sangat perlu dengan Allah. Kayak apa orang perlu dengan Allah? Ketika dipanggil datang. Kada dipanggil gen datang. Orang nambah hutang tuh perlu dipanggil kah? Orang nambah hutang tuh perlu dipanggil kah? Nya perlu duit nih. Lalu hendak pinjam lan pian. Mah hadang di kiau kah? Ndak. Datang seorang. Datang, maaf Pak Haji lah. Ulun ada keperluan nah. Kawakah bahinya menduit. Nah, kita perlu. Apalagi dipanggil sidin di kiau. Sidin datang. Allah tahu kita tuh perlu. Dipanggil. Abah tahu pada anak nih bermasalah parlo nih. Nak, ada sesuatu kah bina anu? Ya datangnya Abah sini nah. Insyaallah kalian Abah bantu. Itu lah. Itu Abah nang paham. Allah lebih paham. Nah itu nah. Kenapa kita dipanggil? Karena kita perlu Allah. Allah panggil. Setiap hajat keperluan kita yang kita hadir di hadapan Allah, Allah insya Allah pasti diberikan. Makanya ayatnya wasta'inu bis sabri was salah. Salah dipanggil, hayya 'alas shalah. Sini nah. Ke sini toh. Para toh sini. Kalau kita perlu Allah, paham kita perlu Allahus Samad, kita datang. Hari ini banyak orang nang seakan-akan kada perlu Allah. Buktinya di kiau kada datang. Berarti ada perlu. Dan itu sifat yang Allah benci. Di Quran tuh ada lah. Digandengkan di situ lawan bakhil. Kan bakhil tuh jar Nabi nih, orang bakhil tuh jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Ayo, siapa nang ketujuh bakalan orang bakhil? Tahu orang tuh bakhil, siapa ngawane? Teman bakawan. Allah sebut wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu ayatnya. Dan bagi nang bakhil, nang engken dan istigna. Nah, siapa istigna? Orang nang merasa mampu, berasa kemampuan, kada memerlukan orang lain, kada memerlukan Allah. Sebenarnya mendustakan lawan Allah artinya. Wa kadzdzaba bil husna, didustakannya janji-janji Allah. Nah, didustakannya lalu nya asa inya ai seperti Qarun tah. Nya asa sanggup, asa mampu, nya ada perlu beramal. Kalau orang tuh beramal, besi harta, berinfak, bersedekah, berzakat, berarti perlu lawan Allah. Karenanya kada perlu nya ada mau. Mohnya. Ini istighna. Dan jar Allah orang ini nah. Orang ini hidupnya sempit, susah orang nih. Allah madahkan. Jadi orang yang kada mau datang kepada Allah, kada minta berdoa, kada mau berdoa, kada mau sembahyang, itu jar Allah hidupnya orang susah. Itu Allah madahkan. Nah, Allah madahkan dalam Quran. Nah, ini yang kita tanamkan.
ya kepada anak-anak kita. Kita teladankan, kita atur waktu, ya, karena kita berhajat dengan Allah. Kapan Allah panggil, kita harus siapkan diri untuk menghadapnya. Allah kita minta, Allah suruh minta, kita minta. Karena kita minta hidayah, apa yang kita minta, anak-anak yang menghias mata memandang di hari tua, yang menjadi keturunan imam-imamnya orang yang bertakwa. Itu kan kita minta kepada Allah. Kita sendiri yang melakukannya. Lalu anak tadi disekolahkan. Kita karena mampu maksimal mendidik pola kita, disekolahkan. Kita contohkan, anak disekolahkan, lalu kita doakan. Itu prosesnya itu. Nah, yang kita tanamkan itu apa? Mengenalkan Allah tadi melalui ilmu tauhid. Mengenalkan sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Tentu melalui hadis-hadis nabawiyah. Jadi mengenalkan Nabi itu dari hadis. Hadis itu adalah satu-satunya ilmu yang ada dalam Islam aja. Boleh kita aja ada. Apa kan ilmu hadis itu? Ulumul hadis ya, ulumul hadis, ilmu yang bidangnya itu adalah tentang hadis. Apa itu hadis? Aqwaluhu wa af'aluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dan perbuatan Nabi. Ada juga bahasa yang lain, hadis itu kan dengan sunnah ya. As-sunnatu ma sadara 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi hadis itu adalah sandaran segala sesuatu yang ada pada Nabi. Coba kira-kira nih, perkataan selain perkataan Nabi, adakah ada satu ilmu yang berdiri untuk memeliharanya? Perkataan siapa? Ada enggak? Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Biografi seseorang kadang-kadang cuman sedikit aja, biografi aja. Atau sedikit pepatah-pepatah katanya itu diambil potongan-potongannya sebagai hikmah. Kalau yang datang dari Nabi selain hikmah, selain sumber uswatun hasanah, sebagai sumber hukum. Jadi halal haram nih, itu dari Nabi kita ngambilnya. Nah, sumber agama dari sana. Subhanallah. Nah ini kita ajarkan. Dan hadis sampai ke kita hari ini sudah masak. Istilah kalau nasi kuning itu, nasi kuning cempaka itu nah. Kadang perlu ramu-ramu lagi. Lain bahari. Masih perlu di awal nih hadis ini masih campur aduk. Maka di abad ketiga itu hadir para imam pentas hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu beliau itu dengan perjuangan yang gigih gitu menyaring hadis itu, sehingga diklasifikasi akhirnya hadis itu pada 3, sahih, hasan, dhaif. Di luar itu maudhu'. Gampang-gampangan itu. Mau menyaring banyu kira-kira bisa aja kita. Nah, memarah santan bisa aja kita. Ini hadis nang sebarannya itu sudah ratusan tahun. Sejak zaman Nabi nih. Masuk abad Bani Umayyah. Itu baru mulai dikumpulkan, dibukukan tuh tahun ke-90 Hijriyah di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ini nang disaring nih, diteliti sampai memunculkan Jami'us Sahih, kitab Imam Bukhari, sehingga itu merupakan rujukan utama setelah Quran dalam Islam itu. Subhanallah. Itu kisah Nabi di situ.
jar Nabi kayak ini, Nabi itu kayak ini, ada di situ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, adalah Nabi itu begitu begini. Lalu jadilah sesuatu jadi hukum. Berarti ini wajib, ini sunat, ini makruh, wah, ini haram. Itu di hadis. Maka ciptakanlah anak-anak kita untuk mengenal hadis-hadis nabawiyah. Juga berupa sirah nabawiyah. Koleksi, ya. Kitab-kitab hadis yang sederhana, insya Allah artinya sudah masak, begitu kan? Ada kitab Riyadhus Shalihin, ada rumit itu 2 jilid aja, 2 jilid. Dan ada edisi Lux, ada edisi kertas buram, isinya sama, cuma harganya beda. Sama isinya begini murah, apa juga. Kertas buram tuh ada sampai 100.000. Kalau kertas yang HVS mungkin terlarang. Bahkan hari ada dengan syarahnya pulang, penjelasan tiap hadis itu poinnya apa. Nah, hadis adab dan akhlak di situ. Ada lagi kitab hadis yang mengumpulkan muttafaqun alaih, ya. Kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu kumpulan hadis muttafaqun alaih di situ. Hah? Juga 2 jilid sama Riyadhus Shalihin. Koleksi. Itu dibaca, dikenalkan dengan anak-anak mengenal Rasulullah. Kalau hadis ahkam, bersetar hukum dari taharah sampai seterusnya, itu kitab hadis Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ada juga tuh satu buku saja, ya. Sama edisinya, ada yang kertas buram. Ulun menukar yang buram-buram aja. Lu'lu' wal Marjan yang buram, Riyadhus Shalihin yang buram, murah. Nah, juga sirah nabawiyah, koleksi, baca. Ulun sampai dua edisi itu. Jadi edisi yang tipis, isinya sama, tapi bacaannya halus. Bisa menganakan kawajan baca itu. Buram juga. Cuma baru tadi nukar nang tagana, nang tertebal, kata HVS. Tanyaman dibaca nang Tuhan nih. Nah itu, mengenal Rasulullah. Nah kalau ingin mengenal tentang fisik Nabi, ya fisik Nabi, gambaran fisik Nabi itu ada Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu disusun oleh Imam Tirmizi. Juga ada terjemahnya. Nah, jadi kita dengan mengenal tadi, lalu kita jatuh cinta, lalu mengidolakan. Jadi kan salang disuruh-suruh, salang diapai lagi, karena sudah tertanam rasa cinta dan mengenal. Kayak apapun orang menyambati apa, itu nggak ada peduli. Iya, orang nggak ada tahu. Itu orang nggak ada tahu tuh. Orientalis udah tahu kisahnya. Apa mendengar itu? Kita membaca, kita belajar, kita mengkaji dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita. Lalu tertanam cinta. Nah, itu. Dan para pengrusak itu ada aja cara Allah nanti menyelesaikan itu. Ya. Kita sekuat tenaga, yang penting kita kembangkan dalam hal kita, dalam keadaan kita. Menindak mereka dengan cara arogan, kada cocok juga. Apalagi sama menyerang, misalnya kita dengan cara dengan cara tindakan kekerasan misalnya. Kita sendiri bang kayak apa gitu nah. Yang penting kita hidupkan semangat. Ya hubbun Nabi SAW itu dengan mengenal sosok beliau tadi. Lalu kita kaji, kita pelajari ajaran beliau yang mengajarkan kehidupan 24 jam. Cara tidur, cara makan, cara safar, cara kawin, cara berkeluarga, gimana sebagai suami, gimana sebagai istri, gimana sebagai anak, gimana sebagai kakak, gimana sebagai adik, lengkap ajaran Nabi, subhanallah. Nah, kita kenal, kita aplikasikan.
Kalau itu menjadi bagian kehidupan kita, itulah namanya ihya'us sunnah. Hidup kita dengan sunnah. Itulah yang benar cintanya, kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang menghidupkan sunnahku, hidupnya dengan sunnah, dialah yang benar cintanya dengan aku. Natijahnya aja lagi, hasilnya ya nanti bersamaku dalam surga, kana ma'i fil jannah. Itu hasilnya. Nah, jadi sekarang prosesnya kita tanamkan, kenalkan. Dan ini perkenalan sepanjang waktu, sepanjang masa. Salah satu bentuknya juga dengan kajian ini, hadirkan anak kita, keluarga kita, hadirkan, kita hadir. Ingin mengenalkan ini, mengenalkan. Nah, kalau sudah kenal, kita akan perlu. Kalau tidak mengenal, kita seakan-akan tidak perlu. Karena kadang mengenal Allah, lalu kadang perlu Allah. Karena kadang mengenal Nabi kita, lalu kadang mau hidup dengan sunnah. Kalau mengenal Allah, dia akan datang kepada Allah. Ketika mengenal Rasulullah, dia akan lebih dekat dengan ajaran Rasulullah. Di mana majelis mengenalkan itu? Di majelis ilmu, di pembelajaran. Nah, kalau kita hadir seperti itu, insya Allah tertanam. Nah, ini pentingnya kenapa ada majelis taklim seperti itu. Nah, karena waktu sudah sampai Isya, ya, batas kajian kita adalah antara maghrib dan Isya. Artinya selesai. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.